Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Robi Sodi, Wesiri Amli, Wahdatan Milisani, yang tahu kauli. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di mata kuliah produksi media PR. Ya. Nah, produksi media PR ini adalah salah satu bagian yang urgent di dalam mata pelajaran komunikasi, khususnya dulu itu adalah dalam bidang kajian public relation. Nah, kenapa urgent? Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam unsur komunikasi itu terdiri dari beberapa komponen. Ada yang tahu nggak unsur-unsur komunikasi apa saja? Satu, komunikator. Kedua, sistematis. Dari komunikator baru menyampaikan message, lalu kepada siapa? Lalu apa pesannya itu? Melalui komponen. From komunikator, say to, bukan say to hey, say to message, ya. Lalu with medium or channel to audience, ya, and what with effect. So what is the spacing from the element? Yang menjadi unsur penting di dalam mata kuliah media public relation ini apanya? Betul, komunikasi kan terdiri dari unsur yang barusan sudah sebutkan. Apanya? Medianya. Karena mata kuliah kita ini adalah produksi. Itu, ya. Pahami dulu, ya, secara alur logikanya dulu, ya. Nah, dari unsur komunikasi tersebut yang sangat urgent, ya, inilah yang membedakan objek penelitian kita komunikasi dengan misalnya ilmu disiplin lainnya seperti kedokteran. Ya. Nah, kalau kedokteran dia itu mempelajari manusia. Kalau kita mempelajari apa? Tetap manusia, itu objek formalnya. Yang membedakan objek apanya? Formil. Ya. Bentang-bentang formal jadi formil, ya. Nah, ya, apa yang membedakannya dengan misalnya dengan kedokteran? Sama-sama manusia yang ditelitinya. Apa yang bedanya? Kalau kita meneliti apanya? Kita meneliti adalah human expression-nya. Ya, apanya? Baru kembali ke barusan tadi, ke komunikasi baik yang verbal maupun non verbal. Ya. Nah, masalahnya adalah bahwa komunikasi itu ternyata bukan sesederhana yang kita bayangkan. Oke lah, kalau kita berbicara satu dengan orang lain, satu orang dengan kelompok. Seperti kita komunikasi di sini, kita akan lebih mampu untuk memahaminya, karena kita terbatas oleh ruang. Ya. Tapi bagaimana dengan komunikasi yang lebih dari kelompok, apa namanya, komunikasi massa atau komunikasi publik atau komunikasi organisasi atau komunikasi antar budaya, ya, itu kan jauh lebih luas levelnya. Maka dibutuhkanlah sebuah alat yang namanya adalah media, gitu, ya. Nah, inilah nanti khususnya bagi saudara jika nanti bekerja, baik itu sebagai jurnalis, sebagai public official ataupun PRO, ya, ataupun manajemen komunikasi, apapun lah nanti profesinya, ternyata media itu sangat penting. Nah, terlebih-lebih pada saat ini media itu menjadi sebuah apa? Keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Betul. Dulu
kalau saudara ingin beken, terkenal, harus menggunakan pihak ketiga. Misalnya apa? Misalnya kalau Anda ingin jadi model, maka Anda harus mendekati apa? Agensi model. Ya kan? Nanti agensi model, ke iklan, ke perusahaan dan sebagainya. Kalau sekarang no way. Anda cukup dikaklikuk di jalan yang ada zebra crossnya, ya. Tapi jangan lupa tangannya di lalu jalannya digoyang-goyang dan pakaiannya ala kadarnya. Kan mulai dari situ, kan? Nah, akhirnya famous kan, akhirnya viral di media sosial. Hingga sampai idenya mau dibayar untuk dihak ciptakan oleh keluarga Baim Om, ya. Wah, itu miliaran, tapi tidak mau, ya. Tetap menjadi apa kan, ya, karena saking viralnya itu, ya. Nah, artinya maksudnya apa? Orang sekarang kalau ingin terkenal nggak usah lewat orang lain, tapi cukup dengan melakukan sebuah promosi dengan media sosial. Tetapi tentu kita sebagai orang terpelajar harus mempertimbangkan, melihat serta menilai. Oleh sebab itu, kenapa saudara kuliah di komunikasi? Karena tentunya kita tidak ingin terjebak oleh hal-hal yang bisa merugikan kita. Terlebih dari saudara nanti bukan hanya sebagai personal, tetapi saudara nanti itu akan mewakili sebagai public atau sebagai wakil dari perusahaan yang namanya adalah public relation officer yang mewakili, atau Anda sebagai sales yang mewakili sebuah perusahaan. Bagaimana nanti jika misalnya saudara tidak bisa membawa nama baik brand, pasti bukan Anda saja yang hancur, brandnya pun hancur, ya. Nah, inilah makanya mengapa saudara itu harus mempelajari produksi media PR, karena ternyata zaman sekarang ini sangat penting sekali, ya, peranan dari media. Oke, yang akan saya jelaskan saat ini ini kita lihat dari definisi. Ini kita flashback saja terlebih dahulu. Kenapa? Karena ternyata saking lamanya Anda belajar di rumah sehingga lupa what is definition of public relation. What is definition? PR. Oke. So, jangan jauh. Dari John Marston. Mengatakan apa? Ya. PR very persuasive communication designed to influence significant public. Kalau dibaca artinya, mesti tahu kan baca artinya. Ini jauh lebih benar yang kita baca, ya. Jadi teorinya udah lama, tapi yang pasti adalah ciri-ciri PR itu adalah dia harus memiliki karakteristik yaitu two-way communication, ya, dua arah komunikasi. Apa saja? Yaitu antara organisasi dengan publik. Lalu nanti yang namanya pengembangan timbal balik, ya, two-way communication. Jadi komunikasi dua arah tapi timbal balik. Karena ada tidak yang dua arah timbal balik. Ada apa itu selesai. Nah, itu yang tidak bisa. Mengapa itu harus komunikasi barang timbal balik?
Karena kalau tujuan dari komunikasi itu apa? Ya, adanya satu kesamaan dan jangankan bahwa komunikasi tujuannya itu adalah aman. Berarti what is basic of communication from the basic word is common. Aman, dan ini Indonesia is aman, sama. Apa artinya sama? Sama. Kalau terjadi apa yang saya pikirkan dengan Anda itu sama. Harus sama. Kalau itu datang tiba-tiba, tidak. Tapi membutuhkan namanya sebuah proses. Makanya berulang timbal balik dua arah sehingga memiliki satu kesamaan. Common. Nah, itu kalau bicara seperti ini kita mudah. But how with media? It is simple. Yeah. Oh my God. Ya, tidak semudah itu, tidak seperti itu, enggak. Nah, makanya untuk melihat apakah media itu mudah atau tidaknya, kita bisa melihat dari karakteristiknya. Tapi cobalah Anda misalnya kalau bicara itu karena di bawah itu hasil yang terjadi. Tapi masalahnya adalah ketika misalnya pakai media, apa yang Anda buat itu kan suara sekali tidak akan ada belum tentu karena ada itu yang bagus. Wah ini malam dia. Kalau ini makamnya kalau media itu misalnya tentang kebaikan ilmu yang tidak pernah hilang. Jadi semua awalnya dari sekarang satu ya ya sekali kalau dapat dari teman-teman ada yang lain apakah akan sampai ya itu aja ya karena apa sekarang hari ya nah coba kalau ada misalnya hal yang misalnya ada yang tengah jalan ya ada orang lalu dari diri Anda itu langsung kaya jangan ada sampai terjadi ya tapi zaman sekarang itulah yang terjadi ya apapun orang melakukan ya. Boleh Anda kreatif but kreatif is produktif ya bukan hanya kreatif hanya sekedar sensasi saja ya, sensasi saja. Nah kenapa karena hal inilah yang saat ini dibutuhkan oleh PR ya. Jadi kalau Anda PR masih secara ini masih konvensional. Nah kita kembali lagi kepada tujuan. Nah kenapa ada perlu tujuan ini ya jadi kita kembali dulu ke PR bahwa PR itu memang pada dasarnya kalau misalnya kita sudah saling memahami maka untuk kerjasama akan jauh lebih mudah dan lebih susah. Tapi kalau kita sudah tidak ada kesepakatan atau tidak ada kesepahaman apalagi tidak saling mengenal ya masih sulit ya karena maka oke, saya ada tahu itu hanya satu makanya. Mau membangun cinta, itu kan, sekali itu kan membangun cinta lagi, tapi apa? Sekarang itu bukan jangan lagi membangun rumah tangga ya, tapi membangun media. Masalahnya kalau nah yang tidak pernah lepas sampai sekarang ini bahwa pihak itu pasti dia akan membantu sebuah opini. Nah, apa itu opini?
Kenapa? Oke, tapi yang ingin ini adalah bagaimana kesepakatan yang terjadi yang terbentuk tentang brand kita di luar. Nah ini kan makanya kita harus selalu melakukan sebuah komunikasi yang kontinu. Makanya kenapa ketika Anda membuat sebuah posting dan postingnya harus konsisten. Tidak ada itu. Tapi konsisten itu kreatif. Ya, contoh misalnya, Anda lihat orang-orang yang sudah punya golden, itu macam-macam tidak. Contoh misalnya yang suka main boneka pakai kecil, coba yang dia suaranya siapa? Laki yang nyanyi ya, dia komunikasinya dengan luar negeri ya, itu sampai 5 juta ya. Atau si Kinaki ya, ada komunikasinya dia ya istilahnya suaranya yang begitu bagus, dia mungkin dari luar negeri, tapi dia komunikasinya bagus, dia beberapa bahasa walaupun terbatas ya, tapi dia hanya awal saja integrasi mereka dalamnya sampai sekarang punya 6 juta ya, tapi ya bertahap tapi bertahap ya karena dia itu istri terbentuk ya karena dia main di channel di luar ya, di luar yang ramai jadi seorang dalam negeri yang mana kan nggak tahu kan kalau begitu kayak dia dua itu oke ya. Memang satu masih jalan orang yang masih mengenal bahasanya ada begini. Kalau misalnya ada luar negeri, kalau ada di masyarakat orang negeri itu, tapi ketika orang luar negeri bisa pun bahasanya yang luar biasa. Sama seperti berita lah ya. Kalau misalnya manusia dibikin anjing itu, ya seperti yang di mana ini kalau ada manusia seperti haji itu baru atau jangan begini kita sekarang mungkin bedroom itu berjus nah itu sebetulnya lawan dari orang kita waktu orang wartawan ketika dia melakukan suatu berita itu menjadi ya bedroom itu berjus ya bisa diangkat. Tapi bagi institusi, karena kalau misalnya Polri itu kan dari marwahnya itu kan di bawah ya, terhormat ya, artinya itu adalah penegak hukum. Tapi ketika ada sebuah oknum yang mencederai kewibawaan jadi adalah hukum kan? Kalau misalnya langsung buntu, dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan mungkin kembali. Nah, itu jadi membuat penciptaan ini ternyata susah dibangunnya hancurnya untuk melakukan kerjaan. Itulah makanya bagaimana akan sekarang itu jauh lebih susah dibandingkan kembali itu. Kalau sekarang kalau ada kiri-kirinya ya, kalau ada polisi kan, maka paling ambil kondisi tapi sambung saya lanjutkan kembali tentang public relation. Who is now where what
Oke, kalau komunikasi dari ada organisasi ada perusahaan gitu. Oke, kita bicara dulu tentang level komunikasi. Ya, saya ingat kembali ya di main karena ada pertama kali masuk ya, dari pertama ya, mengingatkan kembali ya. Jadi level komunikasi itu ada beberapa tingkatan untuk kita memahami tentang teori komunikasi. Ya, nanti kita akan masuk kepada komunikasi apakah di dalam itu. Oke, komunikasi yang paling rendah komunikasi apa? Aku bukan ya, kita yang paling basic dasar. Komunikasi apa? Komunikasi persona. Persona itu ada dua. Satu, pertama adalah komunikasi intra. Intra itu komunikasi dengan bagaimana komunikasi yang sendiri, bicara sendiri, maka sendiri ngobrol sendiri itu. Komunikasi itu ada dengan diri sendiri. Kenapa disebut komunikasi sendiri dengan diri sendiri? Bukan kita menjadi lulusan dari 12, kita ngomong sendiri tidak. Dalam konsep komunikasi kita dikenal dengan namanya persepsi, sensasi, dan stimulis dan respon. Jadi ketika Anda pergi malam-malam di tengah malam di jam 12 malam bahwa Bapak, punten yang di Zoom suaranya nggak kedengaran. Oke, sekarang kedengaran? Udah jelas Pak, makasih. Oke ya, makasih Fatma ya. Berarti Anda perhatian ya. Ya. Ya, karena kalau laki-laki itu cuma satu ya, diperhatiin aja ya. Oke, terima kasih katanya sudah mewakili kaum kami. Ya, baik. Jadi komunikasi intrapersonal itu memang komunikasi dengan sendiri, tapi bukan berarti kita ngobrol sendiri. Nah, salah satu bentuk komunikasi intrapersonal itu adalah misalnya ketika kita sedang berdoa, ya, atau kita sedang melamun. Melamun itu bukan berarti berhayal yang enggak, ya, tetapi berpikir misalnya bagaimana saya ingin membuat usaha, tetapi usahanya itu modalnya sedikit, tapi untungnya besar. Itu kan prinsip komunikasi, prinsip ekonomi ya. Dengan modal sedikit maka dengan hasil sebesar-besarnya. Jangan, itu mah maruk namanya ya. Itu pasti tertentu dengan hasil tertentu ya. Nah, berpikir, nah bagaimana caranya ya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi apa namanya? Intrapersonal. Kenapa? Karena terjadi persepsi dalam stimuli dalam diri kita. Ya. Atau misalnya ketika Anda sholat, apakah Anda mengajak bahwa Tuhan yang disembah itu ikut bicara? Kan tidak, ya. Tetapi apa? Kita berbicara pada diri kita dengan hati kita, tapi kita yakin bahwa itu pasti akan menjawab doa kita, ya. Nah, itu komunikasi intrapersonal, ya. Nah, lebih luas daripada komunikasi intrapersonal, komunikasi apa? Antar persona. Komunikasi antar persona itu adalah syaratnya cuma dua orang antar persona itu. Ya. Saya dengan Anda bicara antar persona, yang lainnya ngontrak, ya, nebeng yang lainnya, ya. Karena itu komunikasi antar persona, ya. Nah, lebih luas dari komunikasi antar persona adalah
Group communication, komunikasi kelompok. Seperti apa? Ini contoh ya, kelas. Baik kelompok di kelas maupun kelompok di rumah ya, yang sedang hybrid ya. Itu sama kelompok, sama-sama kelompok ini. Nah, lebih luas daripada komunikasi kelompok. Komunikasi apa? Lebih lekas, lebih kecil daripada organisasi, tapi lebih luas daripada kelompok. Lebih kecil lagi. Kelompok lebih besar daripada kelompok. Lebih kecil daripada organisasi. Yaitu publik. Ada nggak komunikasi publik? Apa definisi publik? Enggak, lebih luas kalau publik itu. Publik itu adalah yang memiliki kepentingan yang sama. Itu publik. Contoh misalnya, ketika dulu demo tahun berapa? 98 ya, ketika semua mahasiswa berdemo sama-sama ingin menurunkan rezim yang berkuasa saat itu ya. Nah, sekarang pun sedang terjadi kan proses ya. Nah, itu publik bukan, komunikasi publik bukan. Nah, karena memiliki kepentingan yang sama dan dilakukan oleh yang sama. Atau misalnya buruh. Apakah ada publik buruh? Publik buruh ada tidak? Ada. Bahkan publik buruh itu bukan hanya dibatasi oleh geografis regional, tapi seluruh dunia. Ya, nah makanya dikenal dengan hari buruh kan. Bahkan buruh dunia pun ada kan. Nah, kenapa? Ya karena buruh itu memang terkenal yang memiliki gaji yang paling kecil, tapi pekerjaan yang paling berat, ya seperti itu. Nah, makanya itulah ada bela buruh ya seperti itu. Nah, itu publik ya, publik. Jadi publik itu yang memiliki kepentingan yang sama. Mahasiswa ada nggak kelompok mahasiswa dari regional, nasional, internasional? Ada, itu publik namanya. Ya, nah lebih luas dari publik baru sebelum masa organisasi, ya. Setelah organisasi baru komunikasi massa. Setelah massa komunikasi antar budaya. Lah baru internasional ya. Setelah internasional ya mungkin ke depan kalau ditemukannya nanti kalau si alien ketemu di planet Mars berkomunikasi ya. Ya, nanti kan berkomunikasi ya. Mungkin komunikasinya udah nikat lagi. Komunikasi antar planet ya. Kan sekarang baru antar ini ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, where is the position media atau production of media massa in level of communication? Where is the level? Dari yang sudah tadi disebutkan, di mana posisinya si produksi media massa ini? Are you sure? Ada di mana? Karena menggunakan media. Nah, terlepas nanti media sosial atau media massa, ya. Nah, namun nanti teorinya itu sudah mulai berubah, ya. Jadi gitu ya levelnya ya. Jadi level adanya di mana produksi media PR itu di komunikasi massa, ya. Nah, tetapi sebetulnya dia itu posisinya ada di public relation, ya, karena yang menjalankan PR, tapi kan dia menggunakan media massa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ruang lingkup pekerjaan PR itu ada di mana? Ada skupnya ada berapa PR itu? Ada 2. 1 internal relation, 2 external relation. Masih ingat nggak? Dulu pelajaran apa? Basic of Public Relation. Pernah belajar? Itu. Belum. Ya, dasar-dasar kan ada ya. Skop PR itu ada 2. 1 internal, kedua eksternal. Mana yang betul istilahnya? Apakah hubungan masyarakat atau public relation? Istilahnya. Mana yang betul istilahnya? Sama katanya. Sama atau beda? Mana yang lebih luas pengertiannya? Atau sama? Public relation atau hubungan masyarakat? PR alasannya? Humas dalam organisasi. Oke, begini. Public relation kalau di bahasa Indonesia kan public apa?
Ya public. Ya. Ya, public ya. Public kan. Relation hubungan antar publik, yaitu publik internal dan publik eksternal. Hubungan publik internal itu apa saja? Ada publik karyawan, ada publik buruh, ada publik direksi, ada publik stockholder. Maksudnya itu level-levelnya itu kan ada ya. Nah itu kan ada di situ. Itu publik internal. Kalau publik eksternal, masyarakat, khalayak umum. Kalau misalnya kalau di perguruan tinggi yang masuk internal itu adalah mahasiswa, dosen, tendik, cleaning service, ya, dekan, rektor ya. Dekan itu kan banyak kan? Itu kan kelompok-kelompok ya. Nah, kalau di luar itu ada masyarakat kan, ada taman sari kan, ada yang kos-kos di situ kan. Lalu apa lagi? RT, RW ada kan? Government kan? Lalu keamanan ada kan? Lalu ya itu publik apa itu namanya? Eksternal. Nah pertanyaannya, kalau hubungan masyarakat masuk ke mana? Eksternal. Karena hubungan masyarakat kalau di bahasa Inggris kan menjadi hubungan bahasa Inggrisnya associations. Hubungan apa? Relation ya. Jadi kalau kamu ya masih berhubungan dengan dia, saya masih relation dengan dia ya, gabetan. Ya. Nah, terus kalau masyarakat bahasa Inggrisnya manusia, the meaning is human. Not masyarakat. Citizen is warga negara. Masyarakat apa masyarakat? Human manusia. Kan publik mah tadi bahasa Indonesianya publik yang memiliki samaan. Masyarakat apa masyarakat nggak tahu? Society, masyarakat. So kalau Anda menyamakan antara public relation dengan hubungan masyarakat sama tidak? Tidak. Mana yang lebih luas? Public relation atau hubungan masyarakat? Kenapa? Iya, mencakupan lebih luas karena hubungan masyarakat itu bagian dari mana? Internal atau eksternal? Eksternal. Karena masyarakat, hubungan masyarakat itu bagian dari external relation. Yang adanya hubungan dengan masyarakat. Paham? Nah, gitu. Ya. Jadi jangan salah ya. Ini ilmu. Jadi kalau ditanya mana yang betul? Ya, makanya istilah yang betul itu adalah public relation. Bukan karena gaya, karena istilah juga yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda masih menggunakan hubungan masyarakat, ya wajar karena dia hanya hubungannya kepada masyarakat saja. Makanya di dalam pemerintah nggak pernah menggunakan public relation ya. Hubungan masyarakat ya. Ya karena masyarakat yang dilayani cuma itu. Ya tidak yang lain. Tapi kalau di perusahaan dia melayani semua kan. Publik banyak ya, seperti itu. Oke, ini ya. Inilah menjadi ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup pekerja. Kalau ruang lingkup pekerjaan ini. Ya, oke. Nah, beberapa pekerjaan PR itu adalah salah satunya adalah publicity ya atau publication, ya publikasi. Jadi, apa saja yang dipublikasi ya banyak ya. Di antaranya press release, lalu bikin media dan sebagainya. Nah, kalau zaman-zaman sekarang udah mulai berubah ya. Nah, publikasi yang diposting itu biasanya apa? Konten ya. Nah, apalagi? Istilah sekarang itu ya. Nah, publikasi kan udah berubah ya. Kenapa? Karena kita mengenal istilahnya nanti ada media lama dan media baru ya. Nah, apakah dengan adanya media baru maka media lama itu hilang? Tidak ya. Sama seperti halnya misalnya koran ya. Walaupun dengan media digital tapi keberadaan koran itu tetap ada. Sama seperti buku. Buku tahun berapa? Udah lama sekali kan? Ketika Al-Qur'an ditemukan dijadikan buku pada zaman Utsmani juga kan bukunya tetap buku ya zaman sekarang. Berapa abad? Apakah dengan ada digital maka Quran itu hilang? Nah, tidak kan? Jadi tidak mengalihkan fungsi walaupun penyebaran percepatannya jauh lebih
cepat dengan digital ya, seperti itu. Nah, yang lainnya pekerjaan PR itu adalah event ya. Ya, event Anda tahu sendiri lah ya, ini kerjanya saudara ya. Ketika Anda ingin membuat sebuah acara, maka itu bukan hal yang mudah kan? Anda itu harus merencanakan mulai dari anggaran, dari tempat, waktu ya, sampai acaranya ya. Jangan sampai ada yang miss ya. Sehingga memang sudah terjadwalkan, sudah diorganisasi dengan baik ya. Struktur dengan baik ya, itu pekerjaan yang biasa lah ya. Nah, yang lainnya pasti ada news ya. Nah, news ini nanti Anda akan menemukan ketika ada suatu peristiwa ataupun hal yang misalnya menjadi sebuah nah di masyarakat biasanya ada ya. Nah, melalui apa biasanya? Nah, biasanya menggunakan press release, ada juga newsletter atau berita ya. Lalu ada yang namanya community relation. Nah, community relation itu adalah hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, biasanya dilakukan melalui apa? CSR. Tahu CSR? Nah, CSR itu adalah biasanya apa? Responsibility apa? Perusahaan kepada masyarakat, ya. Nah, itu adalah suatu bentuk kepedulian agar peran serta perusahaan di dalam masyarakat itu bermanfaat, ya. Nah, karena kan banyak justru kebalikannya, perusahaan ada di tengah-tengah masyarakat malah menjadi was-was. Ya, seharusnya kan tidak was-was, tapi masyarakat ikut menjaga perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya pelit, bukannya yang terjadi bukan menjaga ya, malah menggerogoti. Nah, hal itulah yang istilahnya harus diperbaiki ketika nanti Anda menjadi seorang PR ya. Apa manfaatnya bagaimana ya. Nah, itulah makanya kita ada kegiatan. Nah, yang lainnya yang tidak kalah penting itu identity ya, berkaitan dengan media ya. Nah, media itu banyak sekali ya, apalagi sekarang media pun terspesifikasi yang luar biasa ya. Jangankan hanya untuk media sosial ya, yang dinamakan dengan Facebook, Instagram, TikTok dan yang lainnya ya. Instagram satu saja spesifikasinya luar biasa, betul nggak? Ya, Instagram aja. Kalau dulu kan kita taunya cuma Instagram ya, ternyata tidak kan? Itu bagian dari Instagram itu luar biasa ya. Nah, kalau anak-anak sekarang apakah masih main dengan Facebook? Ya, tapi udah jarang, betul nggak? Wah, kalau orang menggunakan Facebook pasti disebutnya ABG, ya, bukan orang milenial lagi ya. Itu udah zaman apa? Anak angkatan babi gue, ya. Jadi angkatan saya masih main, ya. Kalau Anda udah enggak, ya. Anda tuh pasti paling mainnya pada media, kecuali media marketing ya. Nah, tetapi yang sering digunakan itu sekarang media apa? Yang paling booming? Ya, TikTok justru luar biasa ya. Meledak sekali ya. Boom. Ya. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan ya, maka kita ketinggalan ya. Bahkan sekarang marketing ikut kan ya semua ya. Bahkan orang yang punya follower yang banyak ataupun itu kan dia sekarang main bayaran saja ya. Ya, apalagi sekarang kalau bisa bermain dijual belikan akun ya. Nah, sampai seperti itu ya. Bahkan ada hack juga akun dan sebagainya. Nah, ada juga jual beli followers dan sebagainya. Oke ya, ini ruang lingkup ini. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa posisi nanti public relation itu harus kita tahu ruang lingkupnya tadi ya, internal eksternal, lalu fungsinya untuk apa, lalu dia fungsi di media seperti apa, dan apa tujuan dari PR. Tujuan itu adalah untuk menciptakan apa? Brand yang favorable, brand yang bagus. Kenapa? Kalau orang punya brandnya bagus, pasti orang akan terngiang terkenang. Contoh misalnya begini, ketika Anda ingin membeli sebuah pembersih baju, maka Anda akan menyebut apa? Beli apa? So clean. Hah? Iya, apa? Ketika Anda ingin membeli pasta gigi, maka Anda bilang apa? Tuh, sepakat. Ya. Ketika Anda ingin beli air minum, Anda beli. Ketika Anda ingin beli sepeda motor yang listrik, Anda ingin beli. Belum ada mereknya. Ada mereknya ya, belum ini. Cuma belum mungkin kan? Nah, siapa yang nge-brand sekarang? Nanti kita lihat ya.
Kenapa? Karena nanti kalau ada sebetulnya ya motor sekarang ya, namanya apa? Nuvo atau apa? Iya kan? Nah, itu menjadi brand awal ya. Nah, biasanya ingat nggak waktu pertama beken tentang apakah Supermi atau Indomie dulu? Anda mah belum lahir. Yang pertama itu Supermi dulu. Supermi itu dulu dibekenkan oleh Ira Maya Sopa. Gak tahu ya artis. Aduh, ada nggak ini ya? Ya. Supermi dulu itu Supermi. Ya, Ira Maya Sopa dengan membawa nama sebuah peristiwa dongeng yaitu Cinderella ya. Makanya brandnya itu suka tralalala, trililili. Aku suka Supermi. Gitu dulu ya. Pasti ingat dulu ya. Saya masih lucu-lucunya lah ya. Kalau sekarang jauh lebih lucu. Nah, brand Supermi itu tidak bisa mempertahankan. Lahirlah kompetitor baru yaitu Indomie. Bahkan sekarang Indomie bisa membeli Supermi. Nah, setelah Indomie berdiri, apakah yang rival lainnya muncul tidak? Muncul. Muncullah Sarimi, mie sedap. Pertanyaan saya, apakah dengan muncul-muncul itu Indomie turun? Brand. Kenapa? Karena dia bisa menjaga brand. Brandnya dijaga. Ya, artinya apa? Dia tidak berhenti berinovasi. Tidak berhenti berkomunikasi. Promosi, beriklan, media sosial terus dilakukan. Coba berhenti saja dia sebulan. Apa yang terjadi? Yang lain naik. Kalau udah yang naik, apakah dia mudah lagi bangkit? Tidak. Kenapa? Karena di dalam sebuah kurva, ya produk itu ada dari awal tuh naik. Ketika di puncak dia pasti turun. Ketika turun, gak bakal lagi kan naik? Tidak. Kalau dia pengen naik, maka dia harus berubah. Power Rangers. Kalau tidak berubah, bisa naik tidak? Tidak bisa, susah. Harus inovasi. Makanya contoh misalnya kayu putih dengan cap elang dengan sidola. Ya kan? Sidola apa yang dulu yang terkenal apa? Kayu putih dulu kan? Lalu sidola ya. Nah, yang beken sekarang apa? Yang beken. Minyak putus sepatu yang mama. Itu tidak tertandingi. Ya, tidak tertandingi. Tetapi dengan zaman sekarang inovasi dibuat bahwa orang yang memiliki kayu putih ataupun ini itu bukan orang penyakitan. Ya, bukan orang yang masuk angin, tetapi menjadi enggak, tapi menjadi jadi trend setting. Makanya iklannya trendsetter. Iklannya makanya siapa? Mo ya. Si Mo ya. Nah, di roll ya. Di roll ya. Pagi sekarang AC-nya udah dingin kan? Nah, siapin keluarnya roll sini ya. Ya. Nah, itu ya. Inovasi kan naik terus kan? Mengalahi ya, mengalih. Nah, itulah PR itu bukan terbatas kepada brand sebuah perusahaan, tapi masuk juga kepada brand produk. Nah, ada itu mata kuliah produksi media PR, itulah bagaimana how to-nya. To apa? How to make brand high atau mengingat ya. Nah, itulah tujuannya Anda mempelajari ini. Ya. Nah, makanya karena Anda orang intelektual, makanya Anda mau tidak mau harus mempelajari sebuah konsep teori. Jadi jangan bilang teori. Teori itu memang pendapat secara personal. Tetapi kalau pendapat itu dipakai sama semua orang, maka itu menjadi sebuah ilmu. Ilmu itu bermanfaat. Kenapa? Ketika Anda ingin mengetahui bagaimana caranya, lihat, oh penelitian ini orangnya begini, harus begini. Maka dilakukan.
Nah, itulah nanti akan bermanfaat bagi apapun dengan kondisi yang manapun, ya. Nah, itulah makanya fungsi ataupun tugas-tugas teori ini tetap kita harus pelajari. Ya, ini sebagai basically bagi Anda untuk bisa meningkatkan kemampuan. Ya, basic untuk meningkatkan kemampuan. Ya. Oke. Nah, ini alat-alatnya ya, alat-alat. Nah, ini wah, udah ya. Oke, udah udah mau habis ini ya. Sebenarnya nanti materi ada di online juga ya. Cuma saya nggak bisa dibuka. Ya udah. Ini prolog dari awal ya. Nah ini toolnya itu pasti ya. Nah, mengapa ketika Anda pingin beken itu pasti harus membuat sebuah apa? Terobosan atau membuat sebuah inovasi atau membuat sebuah konten kan? Nah konten itu istilahnya tuh zaman sekarang. Kalau dulu itu namanya harus membuat event, ya kan? Acara. Coba kalau Anda tidak buat acara nggak ada ide, ya garing kan? Nah itu jadi buatlah. Nah event itu harus menarik terus, diinovasi, dibuat, dikemas, lalu ditampilkan yang berbeda, ya. Nah makanya sampai ada ya acara-acara yang sampai radikal ya, ada yang juga kelewatan, ada juga ya. Nah tapi biar mah janganlah ya, yang bisa terukur tapi kita bisa booming ya. Nah apapun lah, bahkan sampai mencari dengan orang lain ya. Nah lalu yang lainnya iklan. Nah biasanya salah satu yang paling efektif kalau kita tidak bisa membuat event, maka seorang PR itu beriklan. Makanya bagi Anda yang biasanya hostingnya ataupun ghostingnya ataupun punya besar, pasti dibidik oleh para pemodal, ya, bahasa iklan. Nah dari situlah makanya bisa hidup media itu, ya, media itu bisa hidup dari sana. Dan inilah memang zamannya sekarang seperti ini, ya. Jadi tahukah Anda berapa perputaran uang di dalam iklan? Besar, ya. Kenapa? Karena satu produk saja itu pasti menyisikan walaupun 5-10%-an untuk biaya iklan. Ya, itu terus saja di iklan. Makanya iklan itu tidak pernah habis. Bahkan iklan itu bisa membiayai televisi, radio, media cetak, ya. Dia hidup. Bahkan sekarang orang yang tidak punya yang dia surat kabarnya udah pada mati, buat misalnya di Instagram, di YouTube ya, lalu posting kan, roasting, lalu dia membuat event, buat apa? Akunnya itu bisa meledak, ya, bisa menjadikan sebuah trade center orang gitu kan, menjadi acuan. Nah seperti itu. Nah itu kan perlu di manage dengan bagus, ya. Nah biasanya ya kalau PR itu kan tidak membangun itu, tapi kita membangun produknya melalui orang lain. Bagaimana agar bisa kita terdorong untuk maju seperti itu. Oke, itu saja mungkin materi untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi.